Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan penggerak keadilan, rekan-rekan penggerak demo untuk menuntut keadilan yang dijalankan secara serampangan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Pati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk, bahwa peraturan pencatatan nikah, talak, rujuk seperti yang diatur pada konsumen yang sudah termaktub dalam Bootcamp Western pada nomor 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga perlu diadakan peraturan baru yang sempurna di dalam memenuhi keputusan dan memenuhi syarat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa pembuatan peraturan baru yang dimaksud tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu yang singkat, tetapi perlu pembahasan yang panjang sesuai dengan ayat 1 pasal 5, ayat 1 pasal 20 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45 dan maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia 16 Oktober 45 dan persetujuan Badan Komite Nasional Pusat ini, hukum harus dirubah, bahwa pembuatan peraturan baru harus segera dibuat, bahwa sambil menunggu peraturan baru perlu segera diadakan peraturan pencatatan tentang nikah, talak, rujuk untuk memenuhi keperluan yang sangat mendesak, karena pemerintah terlihat tebang pilih di dalam membuat peraturan-peraturan yang lain untuk perkawinan yang adalah suatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang. Maka dengan berlakunya undang-undang dan ketentuan undang-undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia, dan peraturan-peraturan yang lain dalam peraturan lainnya mengatur tentang perkawinan harus diatur dengan undang-undang baru, karena undang-undang ini sudah tidak pantas dan tidak bisa berlaku. Karena apa? Undang-undang ini berlaku karena adalah pembuatannya disahkan oleh Soeharto pada 1974. Undang-undang ini merugikan pihak suami. Karena apa? Dalam hal ini suami saja yang menjadi pokok tumpuan untuk perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang berlaku dijalankan menurut peraturan yang lama ini harus dibatalkan, tidak boleh berubah, karena setiap keputusan pengadilan agama dikukuhkan oleh pengadilan umum. Harusnya setiap keputusan pengadilan agama harus dikukuhkan oleh pengadilan umum. Bukankah begitu pengadilan pada 63, karena kewenangan yang dimaksud dalam pengadilan di dalam undang-undang pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam maupun lainnya. Dalam pasal 45, suami yang wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya. Ini sudah tidak berlaku lagi ketentuan tersebut, karena kenyataannya istri lebih berkuasa terhadap suaminya. Istri yang kedua seterusnya tidak mempunyai hak atas harga bersama. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama. Jika pengadilan memberi izin untuk beristri lebih dari seorang menurut undang-undang tidak menentukan lain, maka berlaku undang-undang pada hal ini. Untuk itu saudara-saudara, sesuai dengan ordonansi yang disampaikan tadi, intinya bahwa pada hal-hal yang tidak ada aturannya harusnya segera diatur agar tidak terjadi overlapping dalam peraturan. Saudara-saudara, dengan mengucapkan alhamdulillah, saya menyambut bahwa keinginan baik para PPN KUA kecamatan seluruh rakyat Indonesia bisa melaksanakan dan telah ditetapkan di dalam pencatatan nikah, bahwa pelayanan urusan agama Islam di bidang pencatatan pernikahan merupakan tugas pokok kantor urusan agama kecamatan. Meskipun kemudian di dalam perjalanan sejarah sesuai dengan perkembangan perkawinan, kantor urusan agama kecamatan mendapat tambahan baik intensif di dalam intern maupun ekstern. Departemen Agama atau Kementerian Agama yang sekarang tugas lintas sektoral, namun tugas pokok akan tetap menjunjung tinggi tugas yang paling utama dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, terutama yang beragama Islam. Mengingat pentingnya pelayanan pernikahan, maka kepala kantor urusan agama kecamatan harus mampu dan mempunyai kualifikasi sebagai pencatat nikah, tidak mau seenaknya sendiri.
Pelayanan kepada masyarakat di bidang pernikahan sangatlah penting dan besar pengaruhnya dalam pembinaan kehidupan berbangsa, beragama, bernegara. Oleh karena itu setiap pencatat nikah harus memiliki pengetahuan yang cukup memadai persoalan masalah perundang-undangan, hukum agama, terutama hukum munakahat dan hukum umum, pengetahuan umum dalam rangka pembinaan masyarakat. Dalam penerbitan pedoman yang menjadi pegangan selama ini pada pasal pencatatan nikah khususnya pejabat urusan agama Islam pada umumnya melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan dan tentang peraturan-peraturan perundangan dan pelaksanaan bagi umat Islam dan yang layanannya baik, cepat, lambat, tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadilan agama, kenyataannya tata cara pernikahan ini sudah disalahgunakan oleh mudin-mudin. Prosedurnya, pendaftarannya, syarat rukunnya tidak memenuhi dan alasan-alasannya dibuat-buat. Untuk itu, kepada Bapak Hakim harus memperhatikan lampiran-lampiran, baik rujukan maupun nomor Undang-Undang Nomor 22 Tahun 45, juga Undang-Undang RI Nomor 174 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 tentang pengadilan agama, dan juga peraturan pemerintah RI Nomor 9 Tahun 75 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, dan peraturan pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan, perceraian bagi pegawai negeri sipil, dan Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil yang sudah tidak aktual. 212. 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1980 tentang peningkatan pembinaan penyelenggaraan catatan sipil, Permendagri dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 76 tentang penunjukan pegawai, mengangkat pemberdayaan pegawai pencatat nikah dan wilayah. Yang ke-9 adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 80 tentang wali hakim, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989 tentang pembantu pegawai pencatat nikah dan lain sebagainya. Hal ini surat edaran dan sebagainya. Memori Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang kewajiban seorang pegawai mencatatkan nikah. Yang kedua, lepas Keputusan Menteri Agama Nomor 1875 tentang susunan organisasi tata kerja departemen. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 84 tentang jumlah uang dan rangkaian slide talak dan bagi yang lain sebagainya. Maka dalam hal ini pengadilan agama dalam urusan perkawinan dan perceraian ini memiliki tanggung jawab yang besar. Pengadilan agama yang selama ini menjadi amanat yang terbesar, menjadi tokoh terbesar di paling garda depan, ya, telah hancur institusinya karena penyalahgunaan oleh aparatnya penegak hukumnya sendiri, karena tanpa pertimbangan yang adil, tanpa dengan pertimbangan yang matang, tanpa kejujuran dan objektivitas telah membuat putusan-putusan yang berdampak sangat merugikan masyarakat dan negara. Berdasarkan putusan pesanan, berdasarkan alasan pepesan kosong demi supremasi hukum. Demi supremasi hukum, kami minta putusan cerai atas gugat cerai yang seharusnya tidak berdasar, atas dasar gugat cerai tersendiri, atas dasar gugat cerai sepihak untuk digugurkan, ditolak, ditinjau kembali karena banyak rekayasa pihak-pihak, atas dasar dusta, atas dasar suap, dan atas dasar manipulasi. Seolah-olah pengadilan agama sudah menjadi pasar. Pengadilan agama sudah menjadi pasar transaksi kasus perceraian yang tidak pantas, sudah menjadi pasar mafia tempat jual beli lombok terasi. Terlalu banyak maklar kasus, bukan pengadilan lagi tetapi menjadi pasar perkara versaring yang diputuskan secara sepihak. Demi supremasi hukum di Indonesia, pengadilan agama sudah tidak ada lagi, penegakan hukum sudah tidak ada lagi upaya untuk memperbaiki kasus hukum. Panitera dan hakim sudah bermain mata menjadi mafia maklar kasus-kasus perceraian yang bermasalah, yaitu perempuan yang bermasalah, yang tidak bersalah dibuat bersalah, dan yang benar malah dipersalahkan. Ini hukum apa? Banyaknya gugat cerai di PA yang baru 1 kali sidang saja dengan alasan yang tidak jelas lalu diputus begitu saja. Keadilan telah kehilangan haknya. Para pencari keadilan sudah putus asa
Karena pengadilan sudah menjadi pasar di luar kemanusiaan, di luar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, telah melanggar aturan. Banyaknya perempuan-perempuan yang maling, banyaknya perempuan menjadi garong, banyak perempuan yang menguras habis aset harta suaminya setelah itu menggugat cerai, menghindari tanggung jawabnya sebagai istri. Lalu seolah-olah pengadilan agama menjadi eksekutor dan algojo untuk membunuh dalam keadaan tidur maupun terjaga. Kebodohan dan keterbalikan otak daripada para hakim dan tidak punya hati nurani, pengadilan juga harus menuntut berantainya menanggung dampak risiko dan dampak logis pasca perceraian, manipulasi akibat perceraian dan rekayasa permufakatan jadi dalam perceraian yang dilakukan banyak perempuan-perempuan bermasalah, sehingga banyak suami-suami yang bekerja keras ke luar negeri dan mencari kehidupan dengan baik, dengan kelakuan baik, dihinakan oleh suaminya sendiri dan digugat cerai. Mohon Bapak Hakim yang bijaksana, mohon Bapak Panitia yang bijaksana dan adil memerhatikan permohonan kami semua ini, karena urgensi permasalahan keadilan sudah parah, sudah sangat memprihatinkan, terutama di pengadilan agama di Kabupaten Pati. Tarik ulur kepentingan, tarik ulur waktu, dan usutnya waktu dengan menciptakan nomaden baru. Hakim sudah menjadi algojo, hakim yang seharusnya bersikap netral, bersifat objektif, namun kenyataannya bersifat sepihak dan memihak pada rekomendasi bupati, sudah merombak reformasi sendiri dan merekomendasi penguasa apakah bupati menjadi kepentingan dinas dan dinas menjadi kepentingan orang-orang tertentu yang menggugatkan cerai. Gugat cerai yang diotai kepala-kepala dinas OPD yang melakukan perselingkuhan dengan anak buahnya, merusak marwah lembaga perkawinan, agar diketahui oleh semuanya modusnya adalah kriminal murni. Lalu mereka merekayasa perbuatannya dengan gugat cerai. Bapak, Ibu yang saya cintai semuanya, padahal setelah itu para wanita itu juga diterlantarkan, tidak dikawin oleh para promotor itu tadi. Tidak dikawin. Seperti halnya kasus yang dialami oleh oknum guru dan yang lain sebagainya. Marwah pengadilan dipermainkan. Harus dibersihkan. Mafia harus diberantas. Preman-preman pengadilan, termasuk hakim-hakim yang busuk, harus diberhentikan atau diproses hukum. Mohon agar kasus-kasus terjaling yang masuk di pengadilan agama diproses dulu di pengadilan negeri, diproses dulu di pengadilan umum, di kepolisian, diselesaikan lalu sebelum diputus di pengadilan. Adalah hal yang tidak masuk akal. Sidang satu kali saja sudah diputus, tidak ada waktu untuk tawar-menawar dan tidak ada waktu lagi untuk meminta keadilan. Ada juga kasus lainnya yang lebih parah, yaitu sidang yang tidak diputus sehingga terlalu lama. Maka kembalikanlah pengadilan agama kepada fungsi dan marwahnya, yaitu menetapkan sesuai dengan apa yang terjadi. Tidak main-main dengan pengadilan agama. Pengadilan agama harus juga bertanggung jawab pada resolusi pasca gugatan perkawinan yang hancur, dampak perceraian yang direkayasa oleh mafia, termasuk dampak hukum yang mengikutinya yang ada di lembaga kepolisian maupun pengadilan negeri. Seharusnya pengadilan agama bekerja keras, bekerja dengan tulus jujur, bekerja sama sinergis dengan kepolisian dan lembaga lain termasuk media, termasuk LSM, bahkan yaitu tidak boleh memutus cerai perempuan bermasalah penanggung jawab utama sebelum dilunasi. Keputusan prematur yang dilakukan pengadilan agama adalah alat mafia peradilan dan maklar kasus yang bergentayangan seperti pasar kambing di pengadilan. Mohon agar kasus mafia di pengadilan ini segera diberantas oleh mafia hukum. Oleh karena itu, kami yang merasa dibantai dalam keadaan tidur dan terjaga oleh hakim-hakim buta, hanya berdasarkan laporan-laporan tanpa melihat kejadian. Kejahatan-kejahatan lakukan geremo-geremo yang dilakukan perempuan-perempuan garong yang tidak bertanggung jawab terhadap suaminya harus ditangani peradilan agama secara adil dan dibatalkan keputusan bersama dengan pengadilan negeri dan kepolisian serta lembaga lainnya, sebab mereka mempermainkan hukum, mereka memperjualbelikan hukum. Pengadilan harus memperhatikan saran, kritik dan masukan masyarakat. Harus ada tindakan kelanjutan, pengadilan harus mau turun tangan
Pengadilan harus mau turun ke bawah dan melihat fakta kondisi yang dialami masyarakat. Jangan asal berdasarkan membayar, berdasarkan keterangan sepihak dan permohonan saja. Dan rekomendasi dari pejabat-pejabat yang bingung itu memberi kesempatan ini sama saja. Keputusan-keputusan sepihak yang dibuat hakim seperti adalah sama saja memberi kesempatan maling-maling berseragam. Sama saja memberi kesempatan korupsi dan mempermainkan maruah lembaga yang suci ini. Dan mempermainkan maruah lembaga perkawinan yang dibangun oleh masyarakat yang harus dijunjung tinggi oleh keluarganya. Sungguh sangat memperhatikan, sungguh sangat memprihatinkan keadaan pengadilan dan keadilan di Indonesia. Sudah tidak pada tempatnya orang hidup dikremasi, sudah tidak tempatnya hukum dimanipulasi, sudah tidak pada tempatnya sekarang adalah kejujuran harus dijunjung tinggi, maruah lembaga hukum harus dihormati. Lembaga perkawinan yang dibangun dengan tetes keringat darah dan air mata harus dijunjung tinggi. Pengadilan diminta untuk dapat meninjau kembali, menimbang kembali alasan gugatan cerai yang diajukan berdasarkan alasan semu, alasan opini dan alasan rekaan drama melodrama yang dibuat justru oleh manifest perempuan-perempuan mesum, perempuan-perempuan binal dan berperkara kriminal. Untuk itu kami meminta pengadilan mempertanggungjawabkan dan mencatat semua peristiwa itu sehingga tidak gagal fungsi. Fungsi pengadilan sudah memproduksi kehidupan yang bergulat pada kompartemen yang tidak jelas sebagai satu kesatuan gerak di dalam menerangkan hal ikhwal tentang keadilan. Ilmu pengetahuan dan ilmu hukum tidak hanya melahirkan sesuatu yang abstrak dan keabsurdan. Ilmu pengetahuan hukum harusnya bisa mempertemukan hal yang ideal dengan anomali yang berjalan di tengah-tengah masyarakat. Dalam kehidupan nyata, segala sesuatu itu bisa dianggap benar, ansih, tetapi bisa dipertimbangkan itu menjadi salah. Tak ada yang terlewatkan, tak ada perundang-undangan yang tidak bisa diubah. Sebagai karya yang mutatis mudandis, dan sesuatu yang berjalan sebelum berjalan. Pengadilan harus diatur. Pengadilan telah menghina lembaganya sendiri. Pengadilan telah menghina laki-laki yang terhormat dan baik, bertanggung jawab terhadap keluarga, untuk diadu bertarung dengan perempuan bejat, perempuan yang tidak bertanggung jawab dan tidak berperi kemanusiaan. Kemuliaan lembaga pengadilan agama telah terhina, hanya jadi alat rekomendasi pejabat-pejabat korup yang merusak maruah lembaga rumah tangga. Mohon agar putusan hakim PA terkait dengan hal-hal yang kami sampaikan benar-benar diperhatikan. Benar-benar ini adalah sangat melanggar aturan SEMA di dalam beracara. Kami sudah menunjuk saksi di dalam suatu aturan peradilan. Kami juga membawa saksi, namun ada kuasa hukum, ada hakim yang mengusir kami, ada yang diusir secara tidak terhormat oleh seorang hakim dari ruangan sidang yang terbuka untuk umum. Kami laki-laki yang justru jadi korban makar perempuan. Kami banyak laki-laki yang menjadi korban undang-undang perkawinan tahun 74 ini harus dirubah. Sudah tidak aktual lagi. Banyak perempuan-perempuan garong yang merekayasa perceraiannya atas dasar perkawinan yang bahagia untuk menjajah dan merusak rumah tangga orang lain. Banyaknya pelakor-pelakor yang membusuk di peradilan agama dengan aturan-aturan agama yang busuk dan penuh ilusi, perdagangan agama yang dimainkan melalui model-model bodong, melalui kawin-kawin siri yang tidak jelas, laki-laki yang tidak jelas, perkawinan yang tidak jelas, dan perkawinan yang dikawinkan dengan cara biadab dan tidak beradab. Perkawinan hanya menjadi alat dan jerat pada laki-laki yang khilaf. Untuk itu mohon melalui SEMA Mahkamah Agung, peradilan agama untuk direformasi. Saksi peradilan agama untuk dilakukan uji materi, uji profesi, dan peninjauan-peninjauan jika keputusan itu tidak jelas. Terutama adalah reformasi kehakiman, etika hakim, tempe bogrek, dan agar supaya keputusan-keputusan itu tidak seperti martabak. Keputusan-keputusan hakim tidak atas dengan selera sendiri dan emosi, seperti yang dilakukan seperti goreng sambal saja.
Kunci-kunci itu harus kekecewaan. Kunci-kunci kami adalah kecewaan kinerja hakim dan moden-moden yang bermain, keputusan-keputusan hukum yang begitu pula pengacara-pengacara yang jadi maklar-maklar drama kasus perkawinan yang tidak jelas, yang mengorbankan satu dan yang lain tanpa dengan hati nurani, manipulasi, dan ingkar janji. Alat menyelidiki tidak jelas. Kami betul-betul terpuruk oleh perbuatan mereka yang mengadukan perceraian tanpa ada pertimbangan hakim yang adil. Perempuan-perempuan ini telah maling dan menguras habis aset semua harta suaminya, telah mempermainkan rumah tangga, telah menghadirkan suatu saksi palsu, tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai istri, lalu mengajukan gugat cerai di PA baru 1 kali sidang dengan alasan suaminya menderita gangguan, sakit, miskin, lalu diputus begitu saja tanpa ada keperdataan. Keadilan kehilangan makna. Keadilan demi keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, rakyat Indonesia sungguh prihatin dengan perilaku hakim peradilan agama di Pati. Pengadilan agama di Pati harus dibersihkan dari mafia-mafia. Pengadilan agama sudah menjadi tempat sampah, pasar sampah, sudah menjadi pasar mafia, tempat jual beli, lombok terasi, tempat orang hanya mencari surat. Terlalu banyak maklar kasus yang memudahkan perkara versi putus tanpa pertimbangan akal sehat. Pengadilan agama di Pati telah hancur fungsinya, institusinya karena hakim-hakimnya sendiri yang membusuk, karena hakim-hakimnya sendiri yang tidak adil, yang tidak jujur dan membuat putusan berdasarkan emosi, berdasarkan pesanan, berdasarkan alasan pepesan kosong demi kepentingan perutnya sendiri. Untuk itu demi supremasi hukum, pengadilan agama Pati sudah saatnya untuk direformasi, sudah saatnya diganti personal, sudah tidak ada penegakan hukum lagi jika ini dipertahankan. Kami minta putusan cerai atas gugat cerai yang seharusnya berdasarkan kuluk dan berdasarkan nota gugat yang lainnya digugurkan, ditinjau kembali karena banyak rekayasa pihak-pihak dan atas dasar suap. Begitupun kasus-kasus panitera dan hakim yang menjadi maklar kasus harus ditindak secara pidana dan diproses hukum. Ini sudah sesuai dengan peraturan bahwa tidak ada perkawinan itu yang tidak punya catatan. Bahwa setiap perkawinan memiliki catatan yang harus dihormati, namun catatan itu tidak dikirimkan. Bahkan ada yang stempelnya tidak dibubuhkan, tidak jelas tempat tanggalnya dan aktenya dan lain sebagainya, maka perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang menganut asas monogami bila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama mengizinkan seseorang yang beristri lebih dari seorang, namun demikian hal itu hanya dibolehkan atas persyaratan tertentu dan izin. Prinsip kematangan calon juga harus dipertimbangkan sebagai realisasi dalam asas perkawinan yang harus berdasarkan atas persetujuan dua mempelai dan calon, begitu pula di dalam perceraian. Karena itu setiap perkawinan harus mendapat persetujuan tanpa adanya paksaan pihak manapun. Perkawinan merupakan peristiwa penting di dalam tonggak kehidupan sejarah karena ia akan memasuki dunia baru, membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sebagai unit terkecil keluarga besar bangsa Indonesia yang religius dalam kekeluargaan. Maka diperlukan partisipasi masyarakat, partisipasi negara, partisipasi keluarga untuk melibatkan diri dalam perkawinan. Karena itu bagi yang berada di dalam kasus ini harus ikut pula di dalam melihat bagaimana kasus di peradilan ini diperiksa. Atas hal ini maka bila terdapat pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan, maka harus bisa ditolak. Begitu pula perceraian jika tidak memenuhi persyaratan, jangan dipaksakan. Maka dari itu saudara-saudara, dalam kali ini kami menuntut agar supaya peraturan-peraturan pemerintah terkaitan dengan perkawinan dan peraturan Permendagri tentang perkawinan di dalam pegawai negeri harus dirubah karena sangat merugikan pihak suami. Selama ini dalam undang-undang perkawinan pihak suami sudah dipermainkan, terutama dalam perceraian yang harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak hidup rukun dan sebagainya. Direkayasa pasal 19 PP nomor 995 pasal 116 KUH. Pasal 14 PP 975 perceraian di gugatan pada pengadilan pasal 40 tata cara
penggugatan tersebut ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Akibat putusnya perkawinan banyak dampaknya, diantaranya adalah kedudukan anak, putusnya perkawinan sebagai akibat, harta benda dalam perkawinan, dan hak kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, dan dampak-dampak di dalam ketentuan lain perkawinan di Indonesia adalah suatu hal yang sangat urgen, sangat penting untuk diatasi dan ditangani. Kami hanya menghimbau para panitera dan hakim berlaku adil, tidak hanya memutuskan sesuatu tanpa pertimbangan dan hanya berdasarkan pepesan kosong atas dasar aduan saja, atas dasar permintaan dan permohonan, yang semua itu sangat merugikan daripada yang tergugat. Harus melihat secara seimbang, hukum harus dilihat secara seimbang sehingga betul-betul bisa keadilan ini merata, bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia. Demikian yang saya sampaikan, mudah menjadi perhatian pada semua pihak dan perhatian hakim maupun panitia harus bertindak adil. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.